Bayangin lo lagi duduk di teras rumah. Sore hari, angin pelan nyapu muka lo. Di kejauhan, matahari pelan turun, mewarnai langit jadi oranye keemasan. Di momen itu, lo nyadar ternyata dunia gak seburuk yang lo pikirin. Ada suara burung, ada aroma tanah yang adem, dan hati lo ada rasa, gue pengen hidup, gue berubah, dan penuh berkah. Kadang kita lupa kawan, hidup itu punya irama, bukan cuma soal kerja keras sampai keringetan, tapi juga soal menyesuaikan langkah pada detak semesta. Tuhan udah bikin semuanya rapi, tapi kita sering jalan terburu-buru sampai gak lihat petunjuk kecil yang Dia kasih. Perubahan besar gak selalu datang dari momen spektakuler. Seringnya dia lahir dari langkah kecil yang lo ulang setiap hari. Dari keputusan-keputusan kecil yang kayaknya receh, tapi sebenarnya lagi ngubah arah hidup lu. Di video ini kita bakal ngobrolin gimana kekuatan kecil itu bener-bener bikin hidup lu berubah. Bukan cuma isi dompet, tapi juga isi hati. Bukan cuma bikin lu lebih sukses, tapi juga lebih damai. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Pernah gak lo nunggu sesuatu lama banget? Kayaknya gak ada hasil. Lo udah usaha, doa, sabar, tapi semua itu kayak jalan di tempat. Nah kawan, sekarang bayangin di depan lo ada es batu. Ruangan suhunya 25 derajat Celcius. Terus lo naikin suhunya pelan-pelan. 26, 27, 28, 29. Esnya masih beku. Tapi coba lu naikin lagi, 30, 31, masih juga nggak berubah. Tapi begitu nyentuh angka 32 derajat Celcius, ces, esnya mulai cair. Padahal kerja keras lu udah dimulai ketika suhu 25 derajat. Tapi perubahannya baru kelihatan di 32 derajat Celcius. Hidup juga gitu kawan. Kadang Tuhan lagi nyiapin kita di ruang hangat yang gak kelihatan mata. Dia naikin suhu pelan-pelan, nguji kesabaran lo, nguji keteguhan lo. Banyak orang berhenti di 31 derajat karena ngerasa gak ada hasil. Padahal 1 derajat lagi aja itu udah deket banget dengan jawaban doa-doa lo. Dan yang menarik, es mulai cair. Perubahan itu jadi cepet banget. Dan itu yang disebut dengan momentum. Jadi kalau sekarang lu ngerasa hidup lu macet, ingat, mungkin lu cuma 1 derajat lagi dari titik cair itu. Lu tahu nggak kawan, otak kita itu kayak radar. Dia nyari tanda-tanda buat nentuin apa yang harus dilakukan. Masalahnya, kalau tandanya nggak jelas, kita gampang nyasar. Makanya, kebiasaan baik itu perlu pemicu yang gampang dilihat. Contoh, mau sholat tepat waktu, taruh sajadahnya di tempat yang lu lewatin setiap hari. Mau minum air putih lebih banyak, taruh botol minumnya standby di meja kerja. Mau baca kitab suci tiap malam, taruh kitabnya di meja samping kasur, bukan di lemari yang jarang lu buka. Tuhan tuh sering ngasih kita tanda, cuma kadang tandanya kita tutupin sendiri. Kita naruh kebaikan di sudut yang gak pernah kita lihat. Terus kita heran sendiri, kenapa hidup gak berubah. Kalau lo mau kebiasaan baik nempel, bikin dia nongol di depan mata lo setiap hari. Biar radar lo nyala, hati lo peka, dan langkah lo jadi otomatis ke arah yang bener. Karena perubahan besar sering dimulai dari tanda-tanda kecil yang lo pilih buat lo lihat. Lo tahu nggak kenapa banyak orang yang gampang banget nonton drama Korea sampai 16 episode. Tapi susah banget kalau baca buku 16 halaman. Karena kegiatan yang pertama itu bikin seneng. Sementara yang satu lagi berasa kayak ngerjain PR di sekolahan. Nah, rahasia biar kebiasaan baik itu nempel gampang sebetulnya. Campurin aja yang wajib dengan yang bikin hati lo happy. Mau jogging? Bikin playlist lagu favorit yang cuma boleh lo denger pas jogging. Mau masak sehat? Ajak temen atau pasangan lo atau anak lo buat masak bareng sambil bercanda.
Mau baca kitab suci? Cari tempat yang view-nya bikin adem sambil menikmati secangkir teh hangat. Tuhan udah ciptain keindahan di hidup ini. Bukan cuma buat dilihat, tapi buat dijadikan bahan bakar. Kalau lu bisa bikin kebiasaan baik terasa nikmat, hati lu bakal betah di jalur yang bener. Dan lama-lama, lu gak cuma ngejar hasilnya, tapi lu juga jatuh cinta pada prosesnya. Kawan, banyak orang gagal bikin kebiasaan baik bukan karena gak mau, tapi karena dibikin ribet di awal. Mau mulai olahraga, langsung bikin target lari 10 km setiap hari. Padahal baru 2 hari, dengkul nyerah. Semangat pun ikut nyerah. Mau rajin baca buku, langsung beli buku yang tebelnya 500 halaman. Kemudian baru baca halaman 20, bukunya udah jadi tatakan gelas. Padahal rahasianya simple, potong hambatan dan bikin urusan jadi gampang. Lo mau makan sehat, siapin sayuran yang udah dipotong dari pagi. Lo mau sholat tepat waktu, download aplikasi pengingat, atur alarm di jam yang pas. Mau sedekah rutin, siapin kotak kecil di rumah, atau atur auto transfer setiap minggu. Gak usah banyak-banyak, 1.000 sampai 5.000 rupiah itu cukup. Tuhan itu maha memudahkan, bukan maha mempersulit. Kebiasaan baik yang lu mulai kecil-kecilan itu gak bikin lu lemah, justru bikin lu konsisten. Karena kebaikan yang gampang dijalanin akan lebih sering lu ulang. Dan yang sering lu ulang itulah yang membentuk hidup lo. Manusia itu makhluk yang suka reward. Kalau setiap habis melakukan sesuatu, lo dapet rasa seneng, damai, atau bangga dengan diri lo sendiri, otak lo bakal bilang, besok kita lakukan lagi yuk. Nah, kebiasaan baik juga butuh itu. Setiap kali lo kelar olahraga rutin, foto progresnya, lo catet di jurnal. Lihat perkembangan itu bikin hati kita puas. Mau rajin meditasi atau doa, rasain perbedaan tenangnya hati lo setelahnya, dan ucapin syukur di dalam hati. Mau rutin bantu orang, ingat lagi senyum orang yang lo bantu, biar hati lo nagih ngerasainnya lagi. Semua tradisi spiritual dari manapun asalnya selalu ngajarin hal yang sama. Apapun yang lo ulang dengan hati yang tulus akan balik lagi ke lo dalam bentuk ketenangan dan keberlimpahan. Jadi, bikin kebiasaan baik itu memuaskan bukan cuma di kepala, tapi juga di hati. Karena kalau hati lo udah jatuh cinta pada prosesnya, lo gak perlu dipaksa. Lo bakal nyari-nyari alasan buat melakukan kebaikan lagi. Kawan, sekarang lo udah tahu perubahan besar gak butuh momen dramatis. Dia gak lahir dari janji-janji kosong di awal tahun atau motivasi dadakan yang cuma tahan seminggu. Dia lahir dari langkah kecil yang lo ulang, dari kesadaran sederhana yang lo jaga tiap hari. Kayak air yang netes pelan-pelan, lama-lama dia bisa nembus batu, bukan karena tetesannya besar, tapi karena dia gak pernah berhenti. Dan setiap langkah kecil itu ada tangan tak terlihat yang nuntun lo. Lo bisa nyebutnya Tuhan, semesta, alam, atau apapun sesuai keyakinan lo. Tapi intinya, lo gak sendirian di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi, jangan tunggu sampai semua siap sempurna. Jangan tunggu mood bagus baru mulai. Mulai dari apa yang ada di depan mata. Karena setiap kali lo milih satu kebiasaan baik, lo lagi nulis takdir lo sendiri, sambil nyambungin diri lo ke sesuatu yang lebih besar dari diri lo. Dan satu hari nanti, lo bakal lihat ke belakang dan menyadari bahwa semua berawal dari satu langkah kecil yang lo ambil hari ini.